wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai belajar hari ini ya. Kita lanjutkan belajar kita yang lain. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir? Farel. Mana Farel? Sakit. Sakit. Ya. Oke, jadi Farel tidak hadir ya. Sakit. Baiklah. Hari ini Ibu akan masuk kepada materi perkalian matriks. Pada minggu dahulu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengulangan matriks. Kalian lihat video berikut. Oke, baiklah. Ya, setelah kalian melihat dari video tersebut, nah dari itu nanti kalian bisa mengetahui apa kegunaan perkalian matriks di dalam kehidupan, ya. Nah, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan. Contoh bisa kalian lihat di sana tadi ya, ada dua orang pemburu ya, yang satu laki-laki, satu perempuan, ingin memburu harta karun. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan model problem based learning dan menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep perkalian antar matriks dengan benar. Yang kedua menentukan hasil perkalian antar matriks dengan benar. Dan yang terakhir menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian antar matriks. Ada sebuah permasalahan, ya, ada sebuah permasalahan, di mana Rani dan Andi berpisah. Rani ingin membeli perdana A, ya, dan 2 buah kartu perdana B. Untuk itu, Rani harus membayar Rp53.000. Andi membeli 2 buah kartu perdana A dan yang berkombo 2 kali ya, X, Y. Nah, pemisahan A dan B tadi ya. Nah, kita masuk lagi. Dan harganya Rp53.000. Sedangkan yang harga Y Rp32.500. Jadi harga dari masing-masing kartu perdana menggunakan persamaan matriks, ya, variabel atau inverse dari matriks koefisien dikalikan matriks konstanta. Ya, kita lihat, kita ubah posisinya. X, Y sama dengan 3, 2, 2, 1 inverse. Ada. Sudah bisa dimengerti penjelasan Ibu tadi dan permasalahan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Jawab soal yang ada di LKPD ini. Nanti masing-masing kelompok selesai diskusi, silakan presentasikan ke depan kelas, ya.
Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya, ya. Dan silakan nanti yang udah selesai maju kelompoknya, ya. Nah, presentasikan ke depan kelas. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan. Silahkan kepada anggota kelompok yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya, persilakan maju ke depan. Ya, silakan. Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 2, silakan. Kelompok 1 ya, silakan. Ya.
sepeda motor? Sehingga dapat ditulis A B sama dengan 156 58 Oke, nah seperti yang bisa dilihat ya, kelompok 1 telah menyelesaikan untuk KPD 1 ya. Bisa kita lihat di situ ya, untuk tabel 1 mereka peroleh itu handphone sebanyak 7, 5, 4, sedangkan sepeda motor 3, 2, dan 2, komputer 8, 6, 9 unit ya, unitnya ya, banyaknya ya. Terus tabel 2 harganya ya, harga untuk handphone itu 2 juta ya, itu satu ya, itu satu ya. Harga untuk komputer itu 6 juta, harga sepeda motor itu 18 juta. Maka setelah itu dirubah ke dalam bentuk matriks ya, dirubah soal tersebut ke bentuk matriks. Maka sudah berubah seperti ini ya. Nah, dan data-data yang ada, data matriksnya 7, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Sedangkan matriks B yaitu 2, 6, dan 18. Ya, setelah itu dilakukan apa nih? Dilakukan di sini adalah perkalian matriks ya. Bisa dilihat di sini setiap barisnya dikalikan ke kolom untuk matriks berikutnya ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kali 2, 8 kali 6, 3 kali 18. Jadi setiap elemen-elemen yang ada di sini kita kalikan ke kolom yang berada di sini ya. Nah, dapatlah hasilnya di sini. Setelah itu diperoleh baris pertama, kolom pertama yaitu 14, 48, 54 sama dengan 150. Jadi dari hasil perkalian ini tadi ya. Nah, 3 kali 2, 14, 8 kali 6, 48, 3 kali 18, 54 sama dengan 156. Begitu juga untuk yang tabel 2 dan tabel 3 ya. 1, 2, dan 3. Ada untuk baris kedua itu dapatnya 58, sedangkan baris ketiga 74. Sehingga dapat ditulis kali B sama dengan 58 kali B. Ya, silakan untuk kelompok 1 ya. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Yo, kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, yuk silakan. Kelompok 2. Setelah ini siap-siap ya, siap-siap untuk soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga ya. Ada nih kelompok lebih maju, silakan nanti. Nah, ini permasalahannya ini ya, jangan melihat di situ. Permasalahannya tentukan hasil perkalian matriks dari A dan B. Silakan Pak. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil yang tanya Ya, silakan jawabannya dijelaskan. Yang lalu silakan bertanya.
Langkah yang kedua, ini kita kalikan silang. Baris kali kolom. 2 dikali 1 di sini, min 1 dikali 2 di sini, dan mendapatkan hasilnya 0. Dan yang kedua, 2 dikali 4 di sini, dan min 1 dikali min 1, dan mendapatkan hasil 9. Yang kedua, 3 dikali 1 dan 2 dikali 2, hasilnya mendapatkan 7. Dan 3 dikali 4, 2 dikali 1, mendapatkan hasilnya 10. Jadi kesimpulannya, matriks A dikali matriks B yaitu 0, 9, 7, dan 10. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat di sini tadi kan? Hal yang awal tadi kan berbentuk cerita, ya. Awalnya cerita itu, jadi kalian setelah itu baru kalian rubah dari soal cerita itu ke bentuk matriks, ya. Sekarang sudah berbentuk matriksnya, tinggal kalian lakukan operasi perkaliannya, ya. Yaitu matriks A dikali matriks B. Nah, kita lihat sini langkah-langkahnya. Jelas sini ya. Dan katakanlah hasilnya adalah dikali B 0, 9, 7, dan 10. Terakhir soal yang ketiga, ya silakan. Ya silakan. Itu dia soalnya. Tentukan hasil perkalian dari matriks P dan matriks I. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyelesaikan soal yang ketiga yang diberikan oleh Ibu Heru. Ya, silakan. Oke, itu dia hasil dari kelompok 3 ya. Di mana hasil tentukan hasil perkalian matriks P 5 min 3 min 2 dan I 1 4 2 dan min 1. Mereka menjawab tidak bisa diselesaikan. Alasannya tidak memenuhi kriteria untuk perkalian matriks. Seperti itu ya. Sudah dipaparkan oleh teman kamu ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali di tempatnya. Oke, itulah tadi ya hasil persentase dari beberapa kelompok ya yang sudah maju ke depan. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk kelompok yang sudah mau dan berani mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ayo. Kegiatan kita berikutnya, kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai perkalian matriks. Ayo, kira-kira siapa yang mau menjawab? Teman-teman kamu dan kelompok-kelompoknya tadi, kira-kira apa simpulan yang bisa kita dapatkan untuk pembelajaran kita hari ini? Matriks, perkalian matriks itu seperti apa? Seperti itu ya. Ya. Apa tadi?
pembelajaran kita hari ini. Ayo, bawa kalimat itu siapa? Ya, ayo. Bahwasanya matriks itu matriks bisa dikalikan apabila ya. Oke, ya. Baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua itu harus sama. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang perkalian skala dengan matriks. Jadi, kalian harus belajar lagi di rumah ya. Kamu punya rumah ya. Setelah itu baca. Jadi untuk semua bukunya kamu tinggal mengflash lagi ya. Kamu bisa tahu apa yang akan kita bahas besok. Jadi kalian harus baca-baca dulu di rumah sebelum kita masuk dalam pembelajaran berikutnya yaitu perkalian skala. Sekarang silakan duduk di posisinya kembali ya, karena setelah ini kita akan membagikan soal kuis ya. Silakan. Oke, ayo silakan dikerjakan. Waktu 20 menit itu beri. Boleh, tapi jangan salah nomornya ya. Nah, nanti diacak-acak nomornya jawaban 1 kamu buat nomor 2. Ya, salah jadi nanti. Nah. Selanjutnya, silakan dikumpulkan dulu, tahan dulu ya. Ya, kumpul dulu, silakan, sudah siap. Oke, ya. Nah. Silakan. Sudah? Nah, tahan dulu sebentar ya, tahan dulu. Oke, terima kasih ya.
ya. Nah, namanya itu refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apakah seluruh siswa peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Ya, tidak, ya. Oke. Yang kedua, apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama pembelajaran? Oke. Apakah media pembelajaran dan alat yang digunakan dapat mempermudah kamu dalam proses pembelajaran? Materi apa yang belum kamu pahami dalam proses pembelajaran ini? Ada ya, benar semuanya. Oke. Berikutnya, sikap positif apa yang dapat kamu peroleh dari proses pembelajaran ini? Nah, apa sikap positifnya? Nah, bisa bekerjasama dengan dan bersama ya, bisa berkelompok. Oke. Itulah pemaparan minggu untuk hari ini ya. Nah, ingat ya untuk berikutnya pelajari untuk pelajaran yang berikutnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat.